sebelum kita mulai ibadah kita, aku ada info nih buat kalian. Jangan lupa ya, kita ada ibadah komsel setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Dan jangan lupa kita ada ibadah youth jam 5 sore di gereja. Jangan lupa ya ke teman-teman kalian. See you and God bless you. Shalom teman-teman semuanya. Sekali lagi dong, shalom teman-teman semuanya. Gimana kabarnya seminggu ini? Luar biasa, men. Yuk sama-sama kita mau bangkit berdiri yuk. Mungkin teman-teman bisa maju ke depan ya, yang agak di belakang-belakang. Mungkin bisa maju aja. Yuk sama-sama kita mau muji muliakan Tuhan kita yang dahsyat, amin. Haleluya.
dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Sama-sama kita angkat tangan kita. Ya Allah yang sanggup. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu sekarang dan selamanya, dulu sekarang dan selamanya, Katakan dulu sekarang. dan selamanya, kuasanya tak berubah. Berikan sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan kita. Ayo semangat memuji Tuhan teman-teman. Yuk senggol kanan kirinya yuk bilang, ayo lebih semangat lagi memuji Tuhan. Sama-sama katakan lebih dari pemenang. Pemenang dalam segala
Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kita juga mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku,
Bapa kami yang setia Tuhan, Bapa yang kekal, tak pernah Kau biarkan aku melangkahnya sendiri. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari sembah Tuhan, Kau Bapa kami yang kekal. Kami bersyukur sebab Kau setia. Tak pernah Kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Allahku, Allahku yang setia, Allahku yang kekal. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, syukur hanya bagimu Yesus, Allah yang hidup, Allah yang mulia, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus, kami sembah, kami muliakan nama-Mu. Syukur, syukur, syukur buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu, Yesus. Kami Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Tak pernah Kau biarkan, Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal.
Tidak ada kata-kata selain kami mau berkata betapa kami sungguh bersyukur. Kami bangga Tuhan menjadi anak-anak-Mu. Kami bangga kami dapat memanggil Engkau Yesus sebagai Tuhan, sebagai Bapa kami yang sangat teramat baik. Engkau Tuhan yang selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Mulai dari kami lahir Tuhan, sampai saat ini kami yang sudah menginjak usia remaja, bahkan kami menuju dewasa. Kami rindu sore hari ini kami boleh diberkati oleh kesaksian oleh anak-Mu sendiri Tuhan. Kak Marcel, biarlah Engkau sendiri yang memberkati. Biarlah melalui kesaksian Kak Marcel kami boleh diberkati dan kami boleh mengerti bahwa ada bagian yang harus kami kerjakan dalam kehidupan kami, di dalam kami mengiring akan Engkau. Kami sambut Tuhan kebenaran firman-Mu melalui kesaksian yang disampaikan oleh anak-Mu, Tuhan yang memimpin ibadah Yud sampai selesai. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu dan kami kembalikan segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Yang siap untuk mendengarkan kesaksian pada sore hari ini, mari kita katakan amin. Oke, adik-adik silakan duduk. Saya mengundang Kak Marcel. Ya, saya akan memperkenalkan. Oke, nanti kita akan mendengarkan kesaksian Kak Marcel ya. Siapa yang rindu? Oh, Om Hendri sendiri aja nggak tahu ya tentang kehidupan dia. Nah, tapi saya percaya hari ini pasti Anda akan diberkati ya. Kak Marcel kuliah di semester terakhir di kampus Universitas Petra. Ya, ambil jurusan apa? Oh, English for Business. Oke, kita akan mendengarkan kesaksian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, perkenalan dulu lah ya. Jadi kalau bagi yang belum kenal, namaku Marcel. Ya, nama lengkap Marcel Adrianus. Kalau dipanggil Noleh. Kalau dipanggil Marcel, Kak Sel atau ya atau Sel, bebas sih. Dan ya, aku sekarang berkuliah di Universitas Kristen Petra dan setelah lulus kuliah berencana untuk kerja di Australia. Dan ya, kalau Tuhan izinkan, semoga akhir tahun bisa ke sana. Dan ya, aku juga pernah mengalami yang namanya kegagalan, yang dimana pada saat itu setelah lulus SMA, ya aku kayak benar-benar ngurus dokumen segala macam untuk studi di Australia, bekerja sambil berkuliah. Lalu tepat sebelum COVID 2019, oh ya, aku kan ini asli Pontianak, Kalimantan Barat, dan sebelum pandemi itu pindah ke sini. Dan puji Tuhan, pindahnya sebelum pandemi, karena kalau pandemi kan ya gak bisa. Dan ya, sebenarnya ya setelah lulus SMA itu kepengennya studi ke sana. Yang sebenarnya itu visaku kan kalau ke sana harus pakai visa, guys. Jadi ya sudah keluar segala macam, tinggal satu step lagi, yaitu medical check up. Jadi medical check up itu kita harus tes kesehatan. Dan ya itu mungkin belum waktunya. Aku terjadilah pandemi yang akhirnya aku memutuskan untuk berkuliah. Bahkan kuliah sendiri aja aku benar-benar nggak ada rencananya, kayak benar-benar nggak kepikiran. Dan ya
ujung-ujungnya setelah gagal karena pandemi, akhirnya memutuskan untuk kuliah. Dan selama kuliah juga ada up and down-nya sendiri, yang dimana tepat awalnya sebelum berkuliah, aku itu kayak overthinking banget karena aku mikir kayak kuliah di Petra ini ya nggak murah, dan ya akhirnya karena dorongan dari orang tua akhirnya aku masuk ke Petra. Wah, ngeblank. Berkuliah di Petra, lalu ya setelah berkuliah di Petra aku mikir kayak gimana sih, kayak apakah aku bisa kayak sampai lulus gitu. Benar-benar kan aku takut kalau aku memaksakan masuk ke Petra, takutnya drop out dan akhirnya buang-buang waktu juga. Dan ya setelah overthinking segala macam, lalu kayak setelah dijalani ternyata ya bisa-bisa aja guys. Dan ya di perkuliahan, masa kuliah juga ada problem, yaitu di semester 7 yang dimana problem di keluargaku, yang dimana mamaku ternyata didiagnosa kanker paru-paru, dan itu gejalanya sebenarnya kurang lebih setahun itu batuk-batuk, dan sampai suatu ketika batuknya itu mengeluarkan darah, dan akhirnya coba dicek ke rumah sakit RSUD, ya dicek, di scan segala macem, dan ya dokter mengatakan kalau mamaku itu terkena kanker paru-paru. Dan karena ya satu keluarga itu syok dan kaget gitu, akhirnya dicoba lagi tes, tapi bukan di RSUD, di Premier Surabaya. Dan ya dites lagi, di scan lagi, ternyata hasilnya sama. Dan aku di situ sempat ngedown banget karena ya aku kayak belum bisa membanggakan orang tuaku. Jadi aku benar-benar berdoa kepada Tuhan, please Tuhan, kumohon kasih aku kesempatan bisa membanggakan. Lalu karena masih nggak percaya gitu, coba dites lagi ke Malaysia, Penang, kalau kalian tahu, itu tempatnya terkenal dengan pengobatannya. Lalu dites lagi, dan ternyata dokter sana malah mengatakan bahwa ternyata ini bukan paru-paru, bukan kanker, ternyata hanya infeksi paru-paru. Dan ya, puji Tuhan, karena karunia Tuhan, mamaku sekarang sehat. Ya, itu sedikit ceritaku guys. Jadi karena durasinya masih panjang, jadi habis ini aku mau menceritakan tentang hal-hal, poin-poin yang menurutku penting untuk kalian atau dapat berguna untuk kalian. Baby? Poin pertama adalah set your goals, atau menentukan goals kalian. Karena ya menurutku goals itu cukup penting untuk memiliki namanya tujuan. Dan ketika kita sudah memiliki sebuah tujuan, kita pasti tahu bahwa apa saja yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Apa saja kayak rencana-rencananya untuk mencapai tujuan tersebut.
Dan ya, mari kita buka ayatnya Amsal 16 ayat 3. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanakanlah segala rencanamu. Dan ya, ketika kita menentukan target kita, ya kita akan bisa berencana. Seperti kata Om Hendry, manusia hanya bisa berencana, tetapi Tuhan yang menyempurnakannya. Jadi ketika kita menentukan goals kita harus juga mengandalkan Tuhan. Dan ya, mungkin kalian belum tahu kayak goals kalian, ya itu nggak apa-apa sih guys, menurutku. Karena emang ada waktunya, ada fasenya, dan ada beberapa orang yang istilahnya kayak contohnya Warren Buffett, kalau kalian nggak tahu, itu investor dunia yang fun fact-nya udah mencoba investasi di usia yang 11 tahun, umur 11 tahun. Ada juga orang yang sudah 20 tahun sudah tahu goals-nya apa. Dan mungkin kalian sendiri belum tahu goals-nya kalian apa, ya it's okay. Yang penting adalah jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena aku juga pernah waktu itu kan yang setahun itu yang gagal ke Australia, aku kayak membanding-bandingkan diriku dengan teman-temanku yang berkuliah di UGM, BINUS segala macam, dan ada juga yang di Australia. Dan ya aku membandingkannya secara negatif, kayak aku merasa kayak diriku ini lebih rendah daripada orang itu, kayak secara negatif. Dan ya, mungkin ada juga kalian yang suka membanding-bandingkan hidup kalian dengan orang lain, orang yang lebih berada mungkin dari kalian. Dan percayalah kalau menurutku hidup itu ada plus minusnya. Bahkan ada ya contohnya temanku, dia itu orang tuanya memiliki perusahaan guys. Jadi ya dia itu lumayan berada gitu. Dan ya suatu ketika dia ternyata juga memiliki problem. Dia bercerita kalau sebenarnya dia merasa orang tuanya itu kurang memberikan dia perhatian. Jadi ya ada satu lagu yang mengingatkan kita untuk tidak membanding-bandingkan kita dengan orang lain. Liriknya begini: There's no such thing as life as better than yours. No such things, no such things. Yang berarti tidak ada kehidupan di luar sana yang kehidupannya lebih baik daripada kehidupan kalian. No such things, no such things. Tidak ada. Lanjut PPT-nya, baby. Yang kedua adalah setting your priorities right, atau menentukan prioritas kalian dengan benar. Dan ya menurutku dengan menentukan prioritas kalian dengan benar, kalian ya bisa menentukan yang mana yang perlu kalian lakukan dan yang mana yang tidak perlu kalian lakukan. Aku sendiri selama berkuliah menentukan prioritasku ada 4, yaitu kuliah, keluarga, pelayanan, dan latihan atau workout. Yang dimana kalau ya misalnya ada sesuatu yang misalnya teman kita ngajak untuk keluar dan waktu itu berpapasan dengan jam pelayananku, ya aku nggak bisa karena ada prioritasnya. Dan ya menurutku itu cukup penting. Dan ya dan juga ketika kita menentukan prioritas, kita juga harus belajar learn to say no.
katakan tidak untuk sesuatu yang tidak penting. Seperti seperti kayak kalian misalnya diajak keluar pada waktu mungkin di jam youth, jam sekarang ya Sabtu ini, dan kalian katakan tidak karena ya ada prioritasnya. Dan ya menurutku kalian tuh nggak bisa yang namanya menyenangkan setiap hati orang. Jangan menjadi people pleaser, yang dimana adalah orang yang berusaha untuk menyenangkan orang lain ketimbang dirinya sendiri. Dan mari kita baca di Kolose 3 ayat 23. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, seperti untuk Tuhan dan diri kita sendiri dan bukan untuk manusia. Next. Yang poin yang ketiga yang menurutku mungkin berguna adalah trusting God and taking action. Yang dalam artian percaya kepada Tuhan, percaya kepada waktunya Tuhan, dan membuat tindakan yang dimana menurutku juga cukup penting, karena ketika kita ingin sesuatu, kita juga harus yang namanya mengambil tindakan dan berdoa. Yang menurutku keduanya sama-sama penting. Dan ya kalau kamu mengambil tindakan tapi tidak berdoa, begitu sebaliknya menurutku tidak bisa gitu. Dan aku ada cerita dari film yang ku tonton, The Pursuit of Happiness, kalau kalian tahu. Itu ceritanya lumayan bagus filmnya, sangat memotivasi. Jadi ya, dia itu ada seorang tokoh utama, ayah, dan ada seorang anak. Dan suatu ketika anaknya bercerita kepada ayahnya, ayahnya cerita kepada anaknya, dia bercerita begini, ayah, aku ada cerita. Ada suatu ketika seorang pria hampir tenggelam. Lalu seorang pria itu berdoa kepada Tuhan, Tuhan, tolong selamatkan aku. Lalu 5 menit kemudian datanglah sebuah kapal yang ingin menyelamatkan dia. Lalu dia bilang, pergilah. Lalu dia bilang ke awak kapal itu, pergilah karena Tuhan bisa menyelamatkan aku. Lalu pergilah kapal itu, lalu dia berdoa lagi kepada Tuhan, Tuhan, tolong selamatkan aku. Lalu 5 menit kemudian datanglah ya helikopter lah, yang ingin menyelamatkan dia. Lalu dia bilang lagi kepada awak helikopternya, pergilah karena Tuhan akan menyelamatkan aku. Lalu suatu ketika ya dia tenggelam. Lalu naik ke surga dan tanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa kamu tidak menyelamatkan aku? Lalu Tuhan itu bilang, aku sudah mencoba menyelamatkan kamu dengan mengirim kapal dan helikopter itu, tapi kamu tidak mengambilnya. Dan pesan yang ingin aku sampaikan adalah kita sebagai umat Kristen perlu namanya mengambil tindakan dan juga berdoa. Dan ya, tidak bisa kita
memilih salah satunya. Jadi ya, poinku itu aja sih guys. Poin pertama tadi set your goals, yang dimana fokus kepada goalsmu, menentukan goalsmu, dan jangan membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Dan yang kedua, set your priorities right, tentukan prioritasmu dengan benar, dan ya, learn to say no. And then nomor 3, trusting God and taking action. Percaya kepada Tuhan dan mengambil tindakan. Dan ya, tidak bisa salah satunya. Mungkin itu aja. Dan yang terakhir, aku mau membagikan satu quote yang menurutku mungkin bisa membantu kalian. Jika kalian yang overthinking, nggak tahu goals kalian, nggak tahu masa depan kalian seperti apa, quote-nya begini: there's no comparison between the sun and the moon, they're both shine when it is their time. Yang berarti tidak ada perbandingannya, tidak ada perbedaannya antara matahari dan bulan. Mereka bersinar pada waktu yang tepat. Ya mungkin waktuku bersinar atau waktu kalian bersinar adalah setahun kemudian, 10 tahun kemudian, 5 tahun kemudian. Tapi kita sebagai umat Kristen tidak perlu khawatir, karena Tuhan mengatakan bahwa kita sudah menyiapkan masa depan untuk kita semua, seperti yang dikatakan di Yeremia. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Amin. Nah, itu aja sih guys. Ya, thank you Kak Marcel. Yuk kita bangkit berdiri. Saya undang tim PAW kembali maju ke depan. Siapa hari ini yang diberkati melalui kesaksian yang singkat? Ya, sebenarnya saya masih kasih waktu 5 menit lagi. Ternyata cepat, ya nggak apa-apa. Nuh, bayangin tuh, itu udah nyiapin dalam bentuk PowerPoint ya. Kalau udah berdiri di atas mimbar bisa ngeblank, ya. Jadi nggak gampang ya berdiri di atas mimbar ya. Perlu persiapan, berdoa ya, dan juga perlu yang namanya jam terbang. Nah, saya rindu nanti anak-anak youth semua dapat giliran ya. Dimulai dari kakak-kakaknya dulu yang senior, ya. Nanti ada Kak Tania, ada Kak Gebi, Kak Dini ya. Kak Eca, dan semua akan bergiliran. Nah, karena Kak Marcel sebentar lagi mau punya rencana ya, dia mau melanjutkan kuliah, ya katanya sih saya dengar-dengar dia mau lanjut S2, tapi dia kerja dulu ya, kerja dulu di Australia mungkin 3-4 tahun, nanti dia kumpulkan hasil dari pekerjaan, dia tabung untuk dia melanjutkan kuliah S2. Gak apa-apa adik-adik ya, itu rencana yang luar biasa. Makanya tadi berpesan, dia tadi katakan di Yeremia 29:11, sebab aku ini Tuhan mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Siapa di sini yang percaya bahwa engkau punya rancangan yang sangat indah? Ya, rancangan di mana kamu akan melihat damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan ya. Nah, tadi ada 3 poin yang dia sampaikan. Adik-adik harus mempersiapkan apa yang menjadi tujuan hidupmu. Berdoa, minta sama Tuhan. Tuhan, apa ya tujuan hidupku?
Nah, adik-adik perlu berdoa dengan sungguh-sungguh dan minta, nanti Tuhan akan kasih tahu tujuan hidupmu apa. Tadi Kak Marcel berpesan kalau Anda belum punya tujuan, ya enggak apa-apa. Terus berdoa dan terus berusaha, ya. Dan yang kedua, tentukan prioritasmu dengan benar. Ya, tadi dia sudah ingatkan, adik-adik kalau sudah tahu hari Sabtu ini ibadah youth, kalau kamu diajak tiba-tiba nih ya, pergi sama temen, walaupun itu bestimu yang ngajak, kalian harus berani berkata tidak. Karena kamu sedang memprioritaskan untuk datang mencari wajah Tuhan. Dan yang terakhir, Anda harus mengambil sebuah tindakan, disertai terlebih dahulu dengan doa, supaya seluruh perbuatanmu Tuhan berkati. Oke, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur sore hari ini kami boleh mendengar sebuah kesaksian, walaupun sangat singkat Tuhan, tapi kami percaya bahwa Tuhan Engkau Allah, Bapa yang selalu menyediakan masa depan yang penuh harapan buat setiap kami anak-anak-Mu. Sekalipun Tuhan, mungkin kami harus mengalami yang namanya pergumulan, kami mengalami tantangan, rintangan apapun Tuhan, tetapi kami percaya bahwa Tuhan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati buat Marcel yang akan melanjutkan bekerja, dan dia juga akan berencana melanjutkan kuliah S2, baik itu di Australia ataupun di Jerman. Tuhan, biarlah melalui kerinduan dia, Engkau Allah yang mendengar dan Engkau akan mewujudkan seluruh cita-citanya. Ajar supaya Marcel juga semakin melekat kepada Tuhan, dan juga Engkau mengajar kami untuk kami selalu melekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Mari kita sembah Tuhan. Di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati
lagi bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananku ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar, melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar, melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar, melimpah bagiku. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur kalau sore hari ini kami percaya bersama dengan Engkau Tuhan, kami akan melewati semuanya. Walaupun kami harus mengalami yang namanya tantangan, rintangan, hambatan apapun Tuhan. Bahkan kami harus melewati begitu banyak masalah. Tetapi ketika Engkau ada bersama dengan kami Tuhan, Engkau ada di dalam seluruh kehidupan kami. Kami tidak perlu takut dan kami tidak perlu ragu, sebab Tuhan Engkau Bapa yang sangat teramat baik. Terima kasih, hamba-Mu menyerahkan buat seluruh anak-anak youth di dalam seluruh kehidupan mereka. Tuhan, Engkau melihat apa yang menjadi cita-cita mereka. Biarlah Tuhan, ketika mereka belajar menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, mengandalkan Tuhan, maka Tuhan sendiri akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar sore hari ini kami akan mengakhiri ibadah youth sore hari. Kami mengikuti ibadah baik di gereja dan juga yang menyaksikan secara online. Kami rindu, kami pulang dari tempat ini, kami boleh menerima berkat Tuhan. Mari saudara angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan dan penyertaan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat pada sore hari ini, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.